Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pada hari ini walaupun waktunya digeser ya Bu, seharusnya Sabtu pertama, qadarullah Sabtu pertama saya harus mengisi live di TV One kemarin, jadi harus digeser hari ini. Saya pikir banyak yang tidak bisa hadir ya, namun alhamdulillah dengan hadirnya ibu-ibu solehah, saya yakin sekali insya Allah masjid ini menjadi sumber keberkahan ilmu, keberkahan usia, keberkahan rizki. Semoga yang hadir Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, keistiqomahan, dan yang terpenting dari semua mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah dan dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah setiap bulan kita pelajari sabdanya. Dan hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-6, karena hadis ke-5 sudah kita selesaikan, 2 pokok bahasan 2 bulan berturut-turut. Maka hari ini kita lanjut ke hadis ke-6. Ibu-ibu yang tidak bawa buku hadis, tidak bawa buku hadis arba'in, ibu bisa download dari HP masing-masing, tinggal ditulis saja hadis arba'in, hadis 40-an. Dan hari ini kita akan bahas hadis yang ke-6, karena yang 5 hadis sudah dihafalkan semuanya ya. Ibu kayaknya udah hafal, walaupun hafal awalnya lupa ujungnya, hafal tengahnya lupa awalnya, dan begitu seterusnya. Namun alhamdulillah kita punya kemampuan untuk menghafalkan hadis ini. Harapannya apa Bu? Harapannya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti insya Allah, amin ya rabbal alamin. Teh Baica, ada hadis ke-6-nya, boleh tolong dibacakan. Dan Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih sama, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pembenggalan yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir dijerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharapkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati dan turut jantung. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 2551 dan Muslim nomor 1599. Jazakillah. Baik ibu-ibu solehah, kita lihat di hadis ke-6 ini pembahasannya adalah halal dan haram. Kalau warna putih jelas, warna hitam jelas, tengah-tengahnya warna apa Bu? Abu-abu. Nah, abu-abu itu syubhat. Ibu bukan berarti saya pakai jilbab abu-abu syubhat ya Bu. Ini analogi warna. Putih jelas, hitam jelas, tengah-tengahnya abu-abu. Karena yang memiliki surga dan neraka adalah Allah gitu. Yang punya surga dan neraka Allah, yang berhak
memberikan kita pahala dan mencatatnya sebagai dosa juga Allah, maka Allah membuat rambu-rambu. Rambu-rambu Allah ini, hukum syariat Allah ini, ada yang haram, ada yang makruh gitu ya Bu, ada yang halal gitu ya, dan seterusnya. Mengapa? Agar kita bisa menjaga batasan-batasan yang dibolehkan. Ini contoh, tisu ada batasnya nggak Bu? Tisu ada batasnya, meja ada batasnya gitu ya Bu. Kalau seseorang paham semua ada batasnya, maka dia tidak akan pernah melampaui batas gitu. Misalnya ini tisu ada batasnya. Batas tisu ini katakanlah sekian senti. Kalau sudah keluar dari tisu berarti sudah keluar dari rambu-rambu. Agama Allah demikian, yang dibolehkan ada, yang dilarang juga ada. Nah, saat Allah memberikan pahala dan dosa, Allah ngasih rambu-rambu, nih yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Maka dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ke-6 ini, yang diriwayatkan oleh Abi Abdullah Nu'man bin Bashir ya Bu ya radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Makan nasi goreng jelas kan Bu? Boleh nggak? Makan kolak, minum susu itu jelas halal. Kemudian wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu juga jelas. Nggak boleh minum khamr, nggak boleh berzina gitu Bu. Jelas kan Bu? Nah, tapi kata Rasulullah di sini wa bainahuma umurun mustabihat, atau wama bainahuma mustabihat. Ada redaksinya begitu ya Bu. Nah, di antara dua ini ada yang samar-samar. Samar-samar itu apa maksudnya? Ada keraguan di situ. Maka la ya'lamuhunna katsirun minan nas, karena dia ragu gitu, sehingga banyak yang tidak tahu ilmunya nih harus bagaimana nih, dikerjakan atau ditinggalkan gitu. Makanya yang tahu bahwa itu nggak bikin ragu sedikit sekali. Siapa mereka? Para ulama. Para ulama tuh nggak pernah ragu seperti kita, karena para ulama mengambil keputusannya jelas. Yang ragu itu kita. Ini boleh apa enggak sih? Nih batal atau enggak sih gitu kan Bu? Yang ragu itu kita, yang samar-samar itu kita. Kalau untuk para ulama udah enggak samar gitu. Oh, dia jelas sekali meninggalkannya, jelas sekali bisa melakukannya. Yang ragu dan samar kita. Penyakit kita itu ada yang namanya syubhat, samar-samar, ada yang namanya syahwat. Karena hawa nafsu, dia sebetulnya tahu nggak boleh, tapi hawa nafsunya membuncah, menguasai akal sehatnya, sehingga ya dilakukan juga larangan Allah. Maka duduknya kita di majelis ilmu agar samar-samar yang tadi itu hilang, gitu ya Bu. Masih ingat nggak ada berapa ilmu yang wajib kita pelajari? Saya udah menyampaikan ke Ibu bulan lalu sih, udah pernah ngulang ya 3 kali. Tapi biasanya kalau banyak ilmunya kan suka di luar kepala ya, lupa. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama, ilmu yang terkait dengan akidah yang benar. Orang yang sudah tahu ilmu terkait dengan akidah yang benar, nggak ragu-ragu lagi untuk meninggalkan kesyirikan. Bisa dipahami Bu? Oh itu syirik, langsung ndak ragu-ragu lagi. Tapi yang belum ada ilmunya ragu. Nih kira-kira boleh nggak ya datang ke fulan. Boleh apa enggak sih? Ragu. Tapi kalau yang sudah tahu ilmunya enggak gitu. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan ibadah. Ibadah yang diterima bagaimana? Ibadah yang sah bagaimana? Kalau yang tahu ilmunya sudah tidak ragu lagi gitu. Contoh misalnya, mohon maaf, perempuan itu kan sering keputihan. Banyak yang bilang, aduh ini gimana ya, sah nggak ya sholatnya? Ragu. Padahal kalau sudah tahu ilmunya, keputihan itu najis, gitu kan?
Kalau dia sholat dan di CD-nya ada keputihan, maka sholatnya tidak sah. Dia sudah tahu, udah jelas, dibuka CD-nya, diganti dengan CD yang baru, atau CD-nya dicuci dulu kemudian dipakai lagi. Ya paling masuk angin lah ya, CD basah dipakai gitu. Tapi dia nggak ragu gitu maksudnya. Nah itu terkait dengan ibadah. Ada yang ketiga, ilmu yang terkait dengan akhlak. Akhlak sama orang tua bagaimana, sama mertua bagaimana, sama pasangan bagaimana, sama anak-anak bagaimana. Kalau dia sudah tahu ilmunya, dia tidak akan pernah ragu memberikan pendidikan atau menerapkan akhlak-akhlak itu kepada orang di sekitarnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini, nggak banyak yang tahu gitu. Kalau orang yang warok itu selalu meninggalkan syubhat. Apa Bu? Kalau menurut orang-orang warok ini, syubhat ini membuat terhenti amalnya stuck gitu Bu. Sementara dia harus melaju kan, melaju menuju ke depan, menyiapkan bekal. Namun sayangnya setan menghadangkan Bu. Kata Ibnu Abbas apa Bu? Ketika Allah memberikan bocoran, setan itu menghadang di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Kata Ibnu Abbas, mengapa yang Allah sebutkan di depan? Karena setan tidak ingin membiarkan kita melangkah ke depan menyiapkan bekal untuk hari akhirat. Kalau kita menyiapkan bekal, nanti temannya setan siapa? Maka dihadang di depan. Kenapa pula di belakang? Agar kita selalu mengenang masa lalu. Kalau orang sedang berhayal, sedang mengingat masa-masa lalu, malas kan Bu untuk melangkah ke depan, jadi kaum rebahan gitu. Enak ya jadi kaum rebahan dulu gitu, orang suka gitu. Dulu saya begini, ih dulu masih muda tuh begini gitu kan Bu. Tapi kan sekarang udah nggak muda misalnya, sudah harus apa? Ingat sama Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita sudah tidak muda. Kata ibu-ibu kita, Bu Fatihah aja yang nggak muda. Umur 40 ke atas itu banyak apa Bu? Banyak teguran dari Allah kan, agar kita masih merasa muda, tidak menyiapkan bekal. Maka setan berada di belakang, narik-narik gitu. Ingat gak waktu dulu kamu dengan dia, waktu dulu kamu, itu setan tuh Bu. Kita terkadang-kadang mengkomparasi antara pasangan kita dengan mantan kita, itu setan berada di belakang kita. Ingat gak waktu kamu sama dia gitu. Itu setan tuh Bu. Kemudian kata Ibnu Abbas apa? Kalau dari kanan bagaimana? Setan menghalangi kita berbuat baik. Dari kiri bagaimana? Agar kita selalu melakukan keburukan, agar kita melakukan dosa. Maka setan menghadangnya dari depan, belakang, kanan dan kiri dan kanan. Nah, ini terkait dengan orang-orang yang waro. Orang yang waro itu Bu meninggalkan yang subhat. Kenapa? Khawatir jatuh kepada yang haram. Qadarullah, saya punya paman saya kalau lebaran sudah buat kalau sekarang statement gitu kali ya, informasi gitu. Nanti kalau ke rumah paman jangan bawa biskuit kaleng gitu, jangan bawa mie instan gitu. Beliau udah gak makan. Almarhum ya Bu, kalau Ibu pernah dengar di Pisangan ada guru Hadi. Ada guru Hadi itu di Pisangan, punya pesantren Al Istiqomah. Beliau tuh nggak makan yang gitu-gitu. Yang beliau makan hanya makanan rumah saja. Yang dari toko itu enggak. Kenapa? Itu warok tuh begitu. Boleh, kalau kita kan masih doyan kan Bu? Doyan banget gitu ya. Nah orang yang warok tuh Bu, karena takut ada campuran-campuran gitu yang mengandung sesuatu yang mungkin subhat lah gitu. Jadi beliau enggak makan. Kalau buah masih, itu pun buahnya yang di pasar tradisional gitu. Kalau yang di mall beliau enggak mau. Kenapa? Bukan sombong, memang warok Bu. Syubhat, khawatir gitu. Maka disinilah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang-orang yang menjaga ya Bu ya, yang menjaga perkara yang syubhat, maksudnya takut gitu,
takut jatuh ke tempat yang syubhat, sesungguhnya mereka sudah membersihkan dirinya dan kehormatannya. Jadi agamanya terjaga, kehormatannya terjaga, gitu maksudnya. Mengapa? Karena kalau dia jatuh kepada perkara yang syubhat gitu, berarti maka dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Gini. Yang paling konkret, mohon maaf ya Bu, kalau ibu-ibu itu contohnya kan harus jelas. Gini, zina haram nggak Bu? Zina haram. Kalau selingkuh tuh Bu, udah mendekati tuh Bu, udah berani ngerjain dosa. Orang selingkuh itu bawaannya pengen ketemu gitu Bu. Kalau dia misalnya, maaf ya Bu, kalau misalnya ada WA nih, ada yang pagi-pagi dah, sudah sarapan, sudah, emang kenapa? Kenapa dia tutup? Kalau yang waro enggak dijawab. Kenapa dia perhatian sampai nanyain sarapan kita kalau dia bukan suami kita, bukan siapa-siapa kita? Kalau yang begitu tuh Bu, blokir langsung. Ini kenapa? Ini membuka pintu untuk kita melakukan dosa. Tapi kan perempuan senangnya dipuji ya Bu, agak penyakit GR gitu, GR. Perempuan kalau disapa, kamu masih seperti yang dulu gitu, itu hati-hati tuh Bu, udah agak gitu. Makanya beda ya Bu, orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang. Jujur almarhumah ibunda saya itu kalau nerima tamu Bu, itu dari balik dinding, dari balik pintu. Kalau saya ketemu, Pak maaf, abinya nggak ada. Ibunda saya itu dari pintu, benar-benar nggak kelihatan wajahnya. Termasuk yang Guru Hadi tadi, semoga Allah memberikan surga buat beliau dan keluarganya. Jadi istri beliau pun nggak pernah melihat laki-laki, laki-laki pun nggak pernah melihat istri beliau gitu. Kenapa? Terselamatkan kan Bu? Terselamatkan dari sesuatu yang dilarang. Kalau kita kan masih ketemu nih Bu, maka dibersihkan niatnya, diluruskan niatnya untuk menyebarkan agama misalnya, untuk hal-hal yang positif. Perempuan kan hukum asalnya ya Bu, itu kan di rumah hukum asalnya. Tetapi Islam membolehkan dia keluar menggali potensi, menuntut ilmu, menebarkan ilmu, berdakwah, itu boleh Bu. Dengan catatan dia izin kepada walinya, izin kepada suami gitu ya, orang tua atau suami, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis, menutup aurat, S dan K berlaku gitu. Boleh, tapi S dan K berlaku. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, maka hindari gitu. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang haram. Begitu juga untuk masalah fikih, kalau ragu bagaimana gini. Kita terkadang wudu ya Bu, wudu. Udah batal belum ya gitu. Kalau ragu ibu udah batal atau belum, yang ada di benak ibu apa? Wudu lagi gitu kan. Kalau untuk urusan ini kan syubhat, berarti samar-samar. Batal atau tidak, maka jawabannya tidak batal. Tidaknya didahulukan. Tapi kalau tadi di rumah wudu atau tidak wudu, ibu bisa bedakan? Kalau ini batal atau tidak batal. Kalau di rumah wudu atau tidak ya, tidak wudu, gitu caranya. Jadi hilang udah samar-samarnya. Sama misalnya ada orang kafir menyembelih hewan sembelihan, kan jelas haramnya ya Bu, jelas haramnya. Tapi ada orang Islam menyembelih juga gitu, ketuker tuh. Tadi yang punya orang Islam yang mana, yang punya orang kafir yang mana? Ragu kan Bu? Hindari untuk tidak memakannya. Jadi kalimat tidak itu didahulukan, tidak halal gitu. Kenapa? Karena bercampur. Kalau domba itu disembelih punya orang Islam semua, jelas kan halalnya gitu ya Bu.
Ini domba ini punya orang Islam semua halal, jelas. Domba-domba yang punya orang kafir jelas haramnya kan Bu, nggak boleh dimakan karena ketika menyembelih kan dia tidak menyebut nama Allah, jelas kan Bu haramnya gitu. Nah sekarang bercampur nih, ya kok domba yang punya fulan sama fulan yang muslim sama yang kafir campur. Nah maka untuk keselamatan tidak memakannya, jadi tidak itu didahulukan gitu. Kenapa? Khawatir yang kita makan domba yang punya orang kafir. Sama halnya mohon maaf untuk makan ya Bu, makanan kita nongki traveling, kita keluar negeri, keluar kota, di mana di tempat tersebut banyak makanan yang tidak ada sertifikasi. Kalau memang daerah itu tempat yang rawan syubhat tempatnya, ini banyak orang non muslim di situ, maka jangan makan. Karena banyak yang memahami gini, nggak apa-apa makan aja di sini, nggak ada B2-nya kok. Padahal Ibu, bukan hanya masalah B2-nya nggak ada, tapi bejana yang dipakai itu campur nggak gitu. Maka amannya tidak makan di tempat-tempat yang syubhat. Sama halnya saya pernah ke Beijing dulu, katanya restoran orang Islam, tetapi Ibu, ini pancinya orang Islam, nggak ada B2, tapi di sampingnya ada B2. Kan khawatir Bu, jangan-jangan masaknya dengan panci yang sama. Aduh, kita nggak makan Bu. Even dia bilang, nih makanan yang orang Islam yang sebelah sini ya, yang nggak ada B2-nya, ini yang non muslim, tapi rumah makan itu sama. Paham ya Bu? Itu kan tidak mustahil kalau ngolahnya sama gitu. Nah orang Indonesia kehati-hatian untuk tidak makan B2 itu keren. Kenapa? Karena haram. Tapi sayangnya mereka berani makan dari hasil yang tidak halal. Bisa dipahami Bu? Padahal yang dimaksud makanan itu haram bukan hanya barangnya, cara mendapatkannya juga nggak boleh gitu. Nah orang Indonesia hati-hati sekali memilih makanan yang halal, tapi dia tidak hati-hati dari mencarinya gitu. Kalau misalnya maaf ya Bu, fulan gitu, kita tahu fulan misalnya korupsi misalnya, kan haram Bu, tapi dia berani, bisa dipahami ya Bu, dia berani tuh makan makanan dari hasil korupsi tadi. Tapi kalau disuruh makan B2 mau nggak? Nggak, padahal sama-sama haram Ibu, iya kan Bu? Jadi cara mendapatkannya atau barangnya itu haram sama gitu. Nah di negara kita banyak orang yang takut makan B2, tapi tidak takut untuk korupsi, merampok, mencuri, nggak takut mereka. Padahal sama-sama Bu, yang dimaksud haram itu bukan hanya barangnya, cara mencarinya pun sama gitu. Kita kalau misalnya membayangkan, aduh masa iya kita tega memberikan keluarga kita dengan makanan yang haram, kalau nyatu dengan otaknya, dengan dagingnya, dengan darahnya. Jangan salahkan anak-anak bila perilakunya kurang baik. Boleh jadi kita tidak hati-hati mencari hartanya begitu. Maka di sini kita melihat hadis Rasulullah SAW ketika seorang pria dengan pakaian lusuh, perjalanan jauh gitu. Seharusnya kan musafir doanya mustajab kan Bu. Tapi apa kata Rasulullah? Bagaimana doanya diterima? Doanya bagus, tapi bagaimana diterima? Makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram. Sedih Bu kalau kita doa tapi sama Allah nggak dilirik, nggak didengar, nggak diperhatiin gitu. Kenapa? Ya makanan yang kita makan haram, minuman yang kita minum haram, pakaian yang kita pakai haram. Allah nggak ngelirik sama sekali. Terus bagaimana nih kalau misalnya kita kerja ya Bu ya di lingkungan yang banyak tuh yang syubhat-syubhatnya, sharing. Jika di dalam tempat kita bekerja ada 3 macam uang
ya Bu. 3 macam uang, ada yang halal, ada yang syubhat, ada yang haram. Bunga bank misalnya, kita naruh di bank berbunga sampai berbuah gitu Bu ya misalnya, itu jangan dimasukkan ke dalam badan kita, jangan dijadikan makanan buat keluarga kita. Yang kita bawa pulang take home pay yang halal saja. Yang syubhat bagaimana? Taruh di amplop yang berbeda. Yang haram bagaimana? Letakkan juga di amplop yang berbeda. Jadi kita punya kaleng atau punya amplop, kita bagi-bagi tuh Bu. Yang haram buat apa? Yang haram untuk fasum, fasilitas umum, perbaikan jalan, kemudian MCK Ibu tahu enggak? Mandi, cuci, kakus, kamar mandi untuk umum, penerangan jalan, itu fasum. Yang haram larinya ke sana. Yang syubhat bagaimana? Saya pernah konsultasi ke Dewan Syariah. Yang syubhat itu dianggap uang kadedeh, uang umat, uang rakyat, maka dikembalikan ke rakyat lagi dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Jadi untuk pendidikan, untuk kesehatan, misalnya membangun klinik, rumah sakit, atau beasiswa, itu boleh gitu. Yang halal baru untuk keluarga kita. Memang ya tergiur kadang-kadang ya Bu, apalagi yang jumlahnya wow gitu. Ini lumayan gitu. Tapi kita kan takut Ibu, sharing sedikit. Kalau kita takut dengan sesuatu yang haram, takut kepada Allah Bu, dengan sesuatu yang haram, Allah akan ganti, coba Bu, Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih besar lagi. Dan itu yakin, seyakin-yakinnya. Pernah kan Bu kita nggak mau ngambil uang haram, sama Allah diganti dengan uang yang luar biasa banyaknya. Saya pernah cerita, teman dapat iklan salah satu produk ya Bu ya, kalau enggak salah harus buka jilbab dan bayarannya sekian ratus juta gitu. Karena dia pakai jilbab dia nggak mau, enggak gitu, padahal tawarannya besar ya Bu. Akhirnya ditawarkan temannya yang sudah pakai jilbab juga Bu, sudah pakai jilbab tapi dia buka gitu, karena harus pakai konde gitu. Terus dia mau, ditegurkan sama temannya, Mbak Yu, kenapa mau menerima iklan itu, kan buka, kan lepas jilbab. Gak apa-apa, kan Allah tahu aku butuh uang. Kata temannya, maling juga bisa ngomong begitu, aku mencuri, Allah juga tahu aku butuh uang. Dia cerita ke saya langsung. Akhirnya Bu, yang penting saya sudah mengingatkan dia, tugas saya selesai. Akhirnya apa? Akhirnya dia bikin butik, dia punya butik, dapat undangan ke luar negeri. Ibu tahu, dia bilang, keuntungan saya membuka butik busana muslim ini, keuntungannya berlipat-lipat dari tawaran yang iklan tadi. Keuntungannya. Kenapa? Karena dia menghindari iklan tadi semata-mata karena Allah kan Bu. Yang ngasih rezeki siapa Bu? Allah. Dia takut, maka dia takut nggak mau melanggar, maka Allah ganti dengan lebih banyak lagi. Yakinkan diri bahwa kita bisa mendapatkan lebih dari yang kita bayangkan jika kita melakukannya karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contohnya. Lantas bagaimana dengan dosa? Sama, kita akan menghindari dosa-dosa kecil, karena kalau terbiasa akan menjadi dosa besar. Ya tadi Bu, selingkuh, memang awalnya cuma chattingan, cuma komentar-komentar biasa, tapi lambat laun itu setan tidak akan pernah melepas kita sampai kita melakukan dosa besar itu. Demikian gitu. Kenapa orang-orang yang dugem beneran ya Bu, bukan duduk gemeter, kenapa mereka itu kok nggak digangguin sama setan gitu ya? Ya karena sudah jadi temennya. Kalau sudah jadi temennya ya nggak diganggu. Kita yang pengen hijrah, yang pengen berubah, kadang-kadang justru diganggu, digoda dengan gitu ya Bu ya.
kayak dulu lagi, yuk sebentar aja, nongki sebentar gitu. Terus nanti kita menikmatinya dan melakukan hal-hal yang dilarang. Nah itu yang kita khawatirkan. Maka amalan badan itu bertanda baiknya hati. Gini, di badan kita ada apa, Bu? Ada hati kan, Bu? Hati itu adalah jenderal. Maka kaitannya antara hadis ini di awal, ini kenapa bunyinya gini ya? Memang gitu ya? Dari awal. Jadi kenapa, Bu, di sini diawali dengan yang halal jelas, yang haram jelas gitu kan? Di bawahnya itu ada kaitannya dengan hati. Jadi kalau kita menjaga sesuatu yang haram gitu ya, Bu ya, itu kita berada di tempat yang halal saja, itu akan terjaga agama kita. Kalau yang syubhat kita jaga, yang haram pasti akan kita tinggalkan gitu. Jadi tadi nih, Bu, misalnya ini meja ada batasnya nih, Bu, dia nggak mau main-main ke pinggir-pinggir. Kenapa? Karena kalau main ke pinggir-pinggir, kecenderungan untuk jatuh itu lebih gampang, Bu. Beda kalau misalnya kita main di tengah-tengah aja, kayaknya untuk jatuh ke bawah jauh kan, karena kita mainnya di tengah saja. Tapi kalau udah minggir-minggir nih, Bu, udah berani, yang pinggir-pinggir dia khawatirkan dia terjatuh ke dalam perkara yang haram begitu. Kaitannya di sini adalah dengan hati. Kalau hati kita, nah ini, Bu, kalau hati kita bersih gitu ya, maka badan kita diajak untuk melakukan yang baik-baik saja. Ini ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat di dalam, kenapa nih? Oh gitu, oh kurang ke atas ya. Oke. Oh ada taktiknya ternyata. Jadi kalau misalnya kita sama, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kita badan kita nih, Bu, gampang diajak yang baik-baik, itu jenderalnya baik. Kenapa jenderalnya baik? Karena sesuatu yang syubhat kita jauhkan. Yang syubhat saja kita jauhkan, apalagi yang haram. Karena di dalam tubuh ini ada jenderalnya. Apa jenderalnya? Tubuh kita hati. Kalau hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya diajak melakukan yang baik-baik. Kalau hatinya rusak, maka anggota tubuh yang lain diajak untuk melakukan hal-hal yang rusak juga. Apa kata Rasulullah? Idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyil qalb. Ingat, apabila baik hatinya, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau rusak hatinya, rusak juga seluruh anggota tubuhnya. Ingat, dia adalah hati. Gini, Bu, contohnya gini. Ibu kalau hatinya baik, melihat orang lain bahagia, senang nggak? Senang ya. Terus dia bawa mobil, kita akan bilang alhamdulillah ya Allah, dia punya mobil. Kenapa matanya indah? Karena hatinya sehat, sehingga melihat orang lain bahagia, ya Allah alhamdulillah. Terus teman bilang, tahu nggak, dia begini, enggak kok, dia insya Allah nggak akan pernah melakukan hal-hal dilarang. Itu memang tabungannya dia beli mobil. Indah kan, Bu, lisannya, karena hatinya sehat. Sekarang kita ganti, hatinya sakit. Ketika temennya beli mobil, jangan gitu. Gajinya sama loh gitu. Gajinya sama, tapi kenapa dia bisa beli mobil? Jangan gitu. Matanya panas, telinganya ikut dengan panas, Bu. Tahu nggak, Bu, ini beli mobil? Iya. Astagfirullah, telinganya dengar panas, maka lisan yang keluar pun akan rusak. Nih contoh misalnya, ini Ibu tahu ketel nggak ya? Di cakung apa? Ketel, teko. Kalau ini teko, Bu, teko ini isinya air putih, dituang ke gelas air apa? Air putih kan, Bu.
Kalau teko itu isinya teh, dituang ke gelas teh. Sekarang kalau teko itu isinya oli, ketika dituangkan ke gelas oli kan Bu, lisan yang keluar dari seseorang itu tergantung ini yang di dalam hatinya. Jadi kalau dia mengeluarkan tutur kata yang indah, insya Allah hatinya indah. Begitu pula sebaliknya, kalau dia mengeluarkan tutur kata yang kurang indah, boleh jadi di dalam hatinya ada yang kurang indah. Makanya terkadang kalau mau posting Bu, mau posting itu mikirnya lebih lama daripada mencetnya. Kita mau nulis sesuatu nih, kira-kira dia tersinggung atau tidak, kira-kira ini bermanfaat atau tidak gitu. Itu mikirnya itu akan lebih lama daripada postingnya. Kenapa? Karena kalau ada orang tersakiti dan akan dibawa ke akhirat itu kan Bu, kalau ada orang terluka atau tersakiti dengan tutur kata kita, dengan jari-jari kita, itu bukan hanya di dunia Bu, dibawanya sampai ke akhirat. Sekarang ini ngeri ya Bu, orang nggak ketemu, nggak bisa berucap, tapi jarinya tajam. Bayangkan kalau ada orang yang terluka, ditanya nggak sama Allah? Ditanya Bu. Kadang-kadang kalau ada orang komentar tajam, ini ya Allah berani sekali. Kalau dibawa ke akhirat itu naudzubillah. Sebaliknya orang posting kalimatnya menyentuh atau tutur katanya menyentuh, membuat dia tambah dekat sama Allah, itu menjadi jariah buat kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ada satu kata yang remeh yang diucapkan oleh seorang hamba. Ucapan itu remeh, tapi di mata Allah membuat Allah redha, maka dia akan dibimbing ke surga. Ada satu kata remeh diucapkan, tapi membuat Allah murka, maka dia akan diantar ke neraka. Ngeri kan Bu? Maka hati kita lagi kita jaga, hati kita lagi kita olah. Bagaimana menjadi hati yang indah. Kalau kurang indah, belajar lagi sampai kita mendapatkan hasil memiliki hati yang indah. Nggak ada iri dengki, nggak ada sombong, nggak ada. Mau nongol lagi tuh Bu sombongnya, kita tekan lagi, istighfar lagi. Mau keluar lagi dengkinya, kita tekan lagi, jangan. Sudah ditentukan sama Allah semua. Karena setan demikian Bu, bagaimana agar hati itu bermain-main Bu di dalam body kita. Ibu kalau main bola sepak bola, ada yang putih, bola itu kan ada yang putih, ada yang hitam gitu kan Bu, selang-seling kan bola sepak itu. Kita tendang, kadang-kadang hitamnya di atas, kadang-kadang putihnya yang di atas. Hati kita tuh seperti itu Bu. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang ria, kadang-kadang nanti yang sombong yang muncul, kadang-kadang yang muncul flexing dan seterusnya. Itu permainan hati demikian. Nah, duduk di majelis ilmu itu meminimalisir penyakit hati. Hati kita bersih, tapi ada 3 hal yang menyebabkan hati terkontaminasi. Apa yang pertama? Yang membuat hati kita kotor, yang membuat hati kita terkontaminasi, yang pertama karena kita makhluk sosial. Kita bertemu begini nih Bu nih. Kadang-kadang ada saham-saham kebaikan, ada saham-saham dosa kan Bu. Ngaji, kita bilang ketemu Bu ini nggak tadi? Iya. Ya Allah, bajunya apa, jilbabnya apa? Iya. Ada saham dosa kan Bu. Ngelihat Bu ini nggak tadi? Iya. Ya Allah, gitu kan. Ada saham dosa kan Bu. Di masjid bisa, di jalan bisa, di rumah bisa. Oh bisa. Setan lebih licik dari apa yang kita bayangkan. Jadi yang pertama, semakin banyak orang yang bersentuhan sama kita, sebenarnya semakin banyak dosa kita. Terus gimana dong biar gak banyak dosa? Caranya kita melebur tetapi tidak luntur. Air lautan
Asin kan Bu, tapi ikan nggak asin kan semuanya. Melebur, pinter gaul, sama siapa aja kita gaul. Tapi gimana caranya biar kita nggak luntur? Kita punya prinsip sendiri gitu. Seperti pemain tinju, kadang-kadang mukul gitu kan Bu, kadang-kadang perlu ngeles juga. Ini kayaknya kuat juga nih yang sebelah nih, mempengaruhi kita kuat juga nih. Yang paling tahu tuh kita. Wah nih kacau nih, kayaknya gempurannya ngeri gitu ya. Kita menghindar Bu. Tapi kalau kayaknya bisa nih kita dapat poin. Petinju kan kalau mau dapat poin mukul Bu. Artinya apa? Kita ajak dia kepada pengajian, kita ajak dia menutup aurat, kita ajak dia gitu Bu. Ketika dia melakukan kebaikan itu, maka kita pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi gak apa-apa bergaul, tapi saham pahala yang diperbanyak. Ibu satu rahim, kemana-kemana gak apa-apa, tapi pandai membawa diri, itu pertama. Terus yang kedua yang bikin hati kita terkontaminasi apa? Yang membuat hati kita jadi kotor. Yang kedua adalah karena ada tarikan potensi positif dengan potensi negatif. Ini potensi positif, ini potensi negatif. Ini perang nih Bu. Perangnya sampai kapan? Sampai akhir usia. Jadi kalau misalnya ibu pernah dengar suara hati ya, ini nggak usah jauh-jauh adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita apa? Alhamdulillah, alhamdulillah sudah waktunya zuhur. Umur saya alhamdulillah sampai zuhur, mau sholat. Terus negatif tampil juga kan? Iya, tapi baru jam 12. Masih ada waktu lah, makan 30 menit gitu. Pernah Bu? Pernah. Sholat sama sinetron diseling. Iklan wudhu, iklan. Lagi iklan wudhu. Teng. Duduk lagi. Iklan mulai sholat. Baru 3 rakaat isya, musiknya udah main. Fokus nggak Bu? Enggak. Khusyuk enggak. Tuh nih perang nih Bu, positif sama negatif. Bukan hanya masalah ibadah, menegur sapa, menservis anak, menservis suami, itu kan pahala semua Bu. Kalau anak pulang kita sambut begini, anak bunda pulang, pahala tuh Bu. Tapi kata yang negatif, nggak usah lebay banget sih pakai disambut-sambut gitu. Padahal tuh pahala semua Bu. Anak bunda udah pulang, peluk, tadi belajar apa sayang? Pahala itu Bu. Tapi kita bilang nggak usah, nanti kebiasaan gitu. Suami pulang, ayah pulang, sediakan air, pahala nggak Bu? Pahala. Tapi kata yang negatif, nggak usah, nanti ngelunjak gitu. Biarin aja dia ngambil air sendiri, makan sendiri gitu kan Bu. Sesuatu yang baik itu tuh ditahan biar kita tidak melakukannya. Sama, mohon maaf, bersolek, ibu dandan di rumah, pahala nggak Bu? Pahala tuh Bu. Walaupun gak ada yang muji, perempuan kalau gak ada yang muji males kan gitu ya. Lagi dandan udah cakep, ya Allah suami diem aja gak komentar apa kek, gimana kek, males kita dandan. Tetep aja terus, minimal mohon maaf ya Bu, minimal dibedak, sifat mata, lipstik tuh minimal. Rambut terserah deh, mau di sebelah kanan, sebelah kiri bebas. Minimal rapih gitu, rapih. Terus suami seneng liatnya, pahala gak Bu? Pahala. Tapi kita kadang-kadang lah rapi-rapi amat di rumah, nggak ada yang lihat gitu kan Bu. Nah, itu nih potensi positif sama negatif perang. Sampai kapan nih perangnya? Sampai akhir umur, sampai akhir usia. Ada Bu itu tuh sapa, assalamualaikum, kata setan, jangan, nunggu dia aja nyapa duluan gitu kan Bu. Sama tuh Bu begitu. Dalam kehidupan tuh begitu terus. Masya Allah ya Bu, potensi ini akan perang terus. Indah jika kita selalu menjadi pemenang. Enggak, saya harus melakukan itu. Kita yang nyapa anak, kita yang nyapa suami, kita bisa menebarkan senyum, kita yang akan mau memberikan terlebih dahulu. Kenapa? Gini,
Ketika kita tabur Bu, bibit-bibit kebaikan kita tabur di mana saja. Kita nggak pernah tahu nih Bu, nih bibit-bibit ini yang kita tebar kebaikan ini di mana dan apakah ada yang tahu atau tidak. Kita yakin air hujan akan turun Ibu. Bibit-bibit ini akan disiram oleh air hujan, maka dia akan tumbuh. Kita nggak pernah tahu kapan buahnya akan kita rasakan. Minimal kita tabur saja benih-benih kebaikan di mana saja Ibu, mau di rumah, di kantor, di masjid, tabur saja benih kebaikan di mana saja. Air hujan pasti akan turun kan Bu, dan benih-benih itu akan tumbuh subur. Masya Allah. Kalau seandainya banyak orang yang merasakan rindangnya tumbuhan yang tumbuh tadi Bu, berapa banyak orang yang mendoakan kita, berapa banyak jariah yang kita punya. Walaupun orang nggak ada yang tahu siapa yang nabur benih barusan, nggak ada yang tahu kan Bu. Tapi saat mereka menikmati rindangnya pohon yang kita tabur tadi, disitulah jariah akan kita dapatkan. Mumpung dikasih waktu, mumpung dikasih umur gitu, kita sama-sama tabur benih kebaikan. Suatu saat air hujan akan turun, benih-benih itu akan tumbuh semua. Masya Allah. Berapa banyak orang yang bisa merasakan tumbuhan itu. Apalagi kalau tumbuhannya subur, berbunga, berbuah, mata indah menatapnya, insya Allah kita mendapatkan pahala. Itu sebab yang kedua. Sebab yang terakhir apa Bu? Kenapa hati kita terkontaminasi? Sebab yang ketiga adalah karena ada jenderalnya di sini. Ada jenderalnya, ada hati yang terkadang sakit. Nah itu, ada penyakit hati. Karena dia sakit, nah itu perlu diobati Bu. Kalau sakitnya fisik, ya kita bisa ke dokter kan Bu. Tapi kalau yang sakit hati kita, yang bisa menyembuhkan hanya kita sendiri. Karena orang lain nggak tahu Bu, kita punya penyakit apa nih di sini. Kadang-kadang ada sombongnya, kadang-kadang ada malasnya, ada riaknya, ada dengkinya. Orang lain tahu nggak Bu? Enggak. Saat kita ujub, saat kita takjub ya, ujub itu takjub dengan diri sendiri Bu. Saat kita takjub dengan diri kita sendiri, orang nggak tahu. Yang tahu siapa Bu? Kita. Yang lain nggak tahu Bu, maka yang bisa menyembuhkan hanya kita sendiri. Caranya gimana? Ya udah Ibu hafalin aja tombo ati. Hafalkan Ibu tombo ati. Nah itu obatnya itu. Tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama apa Bu? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Sering-sering tuh Bu baca Quran, walaupun 1 ayat, baca artinya juga. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Saya senang kumpul di sini sama ibu-ibu solehah ya. Insya Allah kita bukan hanya dikumpulkan di dunia, tapi juga di surganya. Amin. Mudah-mudahan kita bertetangga di surga ya Bu. Amin. Insya Allah. Terus yang keempat apa? Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Kalau duduk habis sholat isya, habis sholat maghrib Bu, duduk, jangan cepet-cepet bangun, baca istighfar gitu, baca subhanallah 33, baca alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Duduk Bu, mumpung malaikat masih ada di kiri kanan kita, langsung angkat tangan, doa yang khusyuk di situ. Setiap habis sholat 5 waktu, malaikat masih ada di samping kita. Jangan disia-siakan momen ini gitu. Kalau kita berdoa, malaikat mengaminkan. Lapor ke Allah, kita berbisik ke bumi, tembus ke langit ke-7, Masya Allah. Maka zikir malam agak diperpanjang. Mohon maaf kalau ada di antara kita yang gak pernah sholat tasbih. Ibu coba sholat tasbih.
seumur hidup tuh 1 kali. Ibu pernah sholat tasbih? Pernah? Yang pernah alhamdulillah, yang belum coba ibu sholat tasbih itu seumur hidup 1 kali. Dulu kalau di At-Taqwa setiap malam Jumat ya, di pesantren itu kita tiap malam Jumat sholat tasbih. Nanti ibu rasakan nikmat, ada bobot yang bisa mengisi hati kita lebih kuat lagi insya Allah. Alhamdulillah jam 11:10 ya Bu. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya atau menambahkan. Ada waktu berapa menit Neng? Boleh, ada waktu 10-15 menit. Jika ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ica. Silahkan Mbak Ica.